Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Shock dan kagum. Mata para pemimpin dari tiga faksi besar tanpa sadar menyusut sedikit saat mereka menyaksikan pemuda berjubah hitam ini dengan tenang muncul dengan cara seperti hantu. Orang ini memiliki kelincahan yang tidak biasa, dan sebenarnya bisa memasuki aula besar ini tanpa membuat suara. Apalagi, dia lolos dari perhatian mereka. Tingkat ketangkasan seperti itu memang menyebabkan orang lain menjadi sangat takut. Pedang gelisah yang ditarik atmosfer di dalam aula juga menjadi tumpul mengikuti kemunculan pria muda berjubah hitam. Suasana yang akan runtuh itu perlahan menjadi tenang karena ketakutan mereka satu sama lain. Sukacita melonjak di wajah Xiao Li ketika dia melihat kemunculan tiba-tiba pemuda berjubah hitam itu. Karena Xiao Yan berhasil bergegas, kemungkinan mereka bisa dengan lancar menyelesaikan bencana hari ini. Dia selalu memiliki kepercayaan diri yang melebihi akal sehat terhadap kemampuan mantan. Kamu siapa? Orang pertama yang membuka mulutnya adalah lelaki tua dari sekte langit gelap. Tatapannya dipenuhi dengan bayangan saat dia menatap Xiao Yan dan bertanya dengan suara serak dan dingin. Teman, aku akan memperingatkanmu bahwa ini adalah masalah antara kita dan gerbang Xiao. Sebaiknya orang luar tidak ikut campur. Terlibat dalam sesuatu yang bukan urusan Anda adalah tindakan paling tidak masuk akal di wilayah Black Corner. Pria besar dengan lengan terbuka mengunci pandangannya dengan tegas pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara serius. Ketangkasan aneh yang ditunjukkan orang di depan menyebabkan mereka terkejut. Karenanya, tidak ada yang berani meremehkan orang ini. Dia adalah pemimpin sejati dari gerbang Xiao, kami. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa dia adalah orang luar? Xiao Li tersenyum tipis. Para pemimpin dari tiga faksi besar sedikit terkejut saat mendengar kata-kata ini. Ekspresi mereka sedikit tenggelam. Tidak disangka apa yang dikatakan Xiao Li sebelumnya sebenarnya adalah kebenaran. Pemimpin, Xiao Gate, memang orang lain. Mereka bertiga saling memandang sebelum lelaki tua bayangan itu tertawa datar. Teman ini terlihat agak asing. Sepertinya aku belum pernah melihatmu di Black Corner Region sebelumnya. Bolehkah aku tahu namamu? Saya Xiao Yan. Saya baru saja memasuki wilayah sudut hitam. Tolong bersabarlah jika aku menyinggungmu dengan cara apapun. Xiao Yan tersenyum tipis. Namun, nama sederhana itu tiba-tiba menyebabkan atmosfer seluruh aula menjadi kaku secara tiba-tiba. Senyuman yang tergantung di wajah para pemimpin dari tiga faksi perlahan menegang. Xiao Yan? Anda adalah Xiao Yan yang membunuh Fan Lao dan Han Feng. Wajah wanita cantik berbaju seksi itu dipenuhi dengan kejutan sebelum dia tanpa sadar berteriak beberapa saat kemudian. Xiao Yan tersenyum sambil berkata dengan santai, meskipun itu bukan hal yang terhormat, mereka berdua benar-benar kehilangan nyawa karena tanganku. Mengapa? Jangan bilang padaku kalian bertiga datang ke sini kali ini untuk mencari keadilan bagi mereka. Wajah mereka bertiga segera menjadi tidak stabil setelah mendengar pengakuan Xiao Yan. Kematian Han Feng baru-baru ini dan pembubaran Aliansi Hitam pada dasarnya adalah masalah besar yang mengguncang seluruh wilayah sudut hitam. Orang yang menyebabkan semua ini terjadi adalah orang di depan mereka. Dia terlihat sangat muda. Selain itu, mereka sangat tidak beruntung benar-benar bertemu dengan orang ini. Kekuatan mereka bertiga paling sedikit lebih kuat dari Fan Lao. Mereka pasti akan jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Han Feng. Bahkan Han Feng telah mati di tangan orang ini. Jika mereka benar-benar bertarung, kemungkinan kemenangan mereka tidak akan tinggi bahkan jika mereka bergandengan tangan. Mata mereka bertiga saling silang saat mereka tanpa sadar mengerutkan kening. Awalnya,
Mereka mengira ini hanyalah faksi kecil. Tidak disangka bahwa mereka akhirnya menyeret dewa yang ganas ini. Haha, apa yang saudara Xiao katakan? Kami tidak mengenal Han Feng. Bagaimana mungkin kita ada di sini untuk mencari keadilan untuknya? Wanita cantik berpakaian seksi menutup mulutnya saat dia tertawa dengan cara yang mempesona. Kalian bertiga telah meluncurkan kampanye besar untuk datang ke kota Feng, saya. Apakah ada masalah? Senyum di wajah Xiao Yan mungkin tenang, tetapi tiga orang di sisi lain tidak berpikir bahwa karakter Xiao Yan seperti ini karena dia adalah pemuda yang telah membunuh Fan Lao dan Han Feng. Seseorang tidak hanya mengandalkan kekuatan untuk dapat berkutat di wilayah sudut hitam sedemikian rupa. Karena didesak secara agresif untuk mendapatkan jawaban dari Xiao Yan, wajah ketiga pemimpin itu juga sedikit berubah. Motif mereka sudah sangat jelas. Namun, pihak lain bertindak bodoh. Ini memiliki sedikit rasa mengejek. Saya percaya bahwa kepala Xiao harus menyadari dengan jelas niat kita. Kota Feng adalah kue besar. Keuntungannya yang kaya adalah sesuatu yang akan membuat mata siapapun memerah. Kami secara alami tidak terkecuali. Pria besar dengan lengan terbuka adalah yang pertama tidak bisa mengendalikan dirinya, jadi dia menjawab dengan suara yang dalam. Jadi, kalian bertiga berpikir untuk merebut hak kendali gerbang Xiao dari kota Feng. Xiao yang tertawa pelan saat matanya menyipit. Namun, tidak ada tanda-tanda emosi di wajahnya. Ketiga pemimpin itu diam-diam saling memandang sebelum mereka langsung mengatupkan gigi. Keuntungan kota Feng sangat besar. Cukup sulit untuk membuat mereka menyerah bahkan dengan penampilan Xiao Yan. Sebagai orang-orang dari wilayah sudut hitam, darah di tulang mereka dipenuhi dengan benih yang gelisah. Mengambil resiko merupakan hal yang sering terjadi. Selain itu, mengingat kekuatan mereka, jika mereka bertiga bergandengan tangan, belum tentu mereka akan dikalahkan oleh Xiao Yan. Jika mereka berhasil menunda Xiao Yan, seharusnya tidak sulit untuk memandikan gerbang Xiao dengan darah dengan banyak bawahan kuat mereka. Xiao Yan menyipitkan matanya dan mempelajari keganasan samar yang perlahan dan tidak jelas muncul di mata ketiga pemimpin itu. Senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Orang-orang dari Back Corner Region memang sekelompok orang serakah yang menempatkan keuntungan sebagai prioritas tertinggi. Xiao Li, yang berada di belakang Xiao Yan, sepertinya juga merasakan sesuatu. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin saat dia diam-diam memberi isyarat tangan. Sekelompok besar individu berpakaian hitam di belakangnya perlahan-lahan mengencangkan cengkeraman mereka pada senjata mereka. Sosok anggun tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan tanpa peringatan terlebih dahulu tepat ketika suasana di aula berubah menjadi tenang dan tegang. Wanita yang muncul segera menyebabkan suasana di aula menjadi kaku. Wajah Xiao Li kaget. Dia juga mengenal wanita menakutkan yang mengejar Xiao Yan dengan maksud untuk membunuhnya. Dengan muncul saat ini, dia tidak diragukan lagi memperburuk situasi mereka. Ketiga pemimpin di sisi berlawanan memiliki ekspresi yang mirip dengan Xiao Li. Wajah mereka menjadi kaget saat ini. Ini karena mereka tidak menemukan sedikitpun jejak pergerakan udara. Seolah-olah wanita ini berdiri di sana tanpa bergerak, hanya untuk menampakkan dirinya saat ini. Ini dengan jelas memberitahu mereka bahwa dia bukan wanita biasa. Kecepatan semacam ini bahkan lebih menakutkan dan mengejutkan dibandingkan dengan saat Xiao Yan muncul sebelumnya. Sebelumnya, kecepatan Xiao Yan secepat hantu. Namun, seseorang setidaknya bisa secara samar-samar mengidentifikasi dari mana dia berasal. Wanita ini, bagaimanapun, tidak membiarkan mereka merasakan apapun. Terlebih lagi, hal yang menyebabkan mereka menjadi paling ketakutan adalah bahwa wanita ini mungkin tampak berdiri sembarangan di tempat itu, tetapi aura yang sedikit merembes keluar darinya cukup untuk membuat hati mereka terasa stagnan.
kekuatan dari tiga pemimpin besar semuanya ada di kelas Dou Huang. Terlepas dari kekuatan mereka masih merasakan tekanan seperti itu. Itu berarti kecantikan yang mempesona di depan mereka ini mungkin ahli utama dari kelas Douzong. Douzong, tenggorokan ketiga pemimpin besar itu pelan-pelan berguling sedikit. Keringat dingin muncul di dahi mereka. Saat itu, aliansi hitam bahkan tidak memiliki elit sejati Douzong meskipun memiliki kekuatan. Tidak disangka, gerbang Xiao kecil ini saat ini memiliki orang yang begitu menakutkan. Xiao yang juga merasakan Ratu Medusa tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia berbalik dan tersenyum ke arahnya sebelum memberi Xiao Li tanda tangan yang menghibur. Hanya setelah melihat tindakan Xiao Yan, Xiao Li yang bersimbah keringat dingin, diam-diam menghela nafas lega. Dari kelihatannya situasinya, sepertinya Xiao Yan sudah mencapai semacam kesepakatan dengan wanita yang menakutkan ini. Medusa tidak bereaksi sedikit pun terhadap senyum Xiao Yan. Muridnya yang sempit dan panjang dipenuhi dengan daya pikat yang tidak biasa yang dengan dingin menyapu aula. Siapapun yang tertangkap oleh tatapannya akan merasakan kulitnya menjadi dingin. Beberapa dari mereka yang lebih lemah tidak bisa membantu tetapi merasa lutut mereka menjadi lembut. Tekanan aura Douzong sebenarnya sekuat ini. Kepala ketiga pemimpin itu menjadi kaku saat mereka menatap tatapan Medusa. Beberapa saat kemudian sebelum wanita cantik berpakaian seksi memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, tidak disangka bahwa sebenarnya ada orang yang begitu kuat yang duduk di Xiao Gate. Kami bertiga benar-benar agak buta kali ini. Dua pemimpin lainnya tertawa datar dan mengangguk setelah kata-kata ini diucapkan dari wanita cantik itu. Bahkan pemimpin geng dari geng singa liar yang kelihatannya sedikit pemarah tidak berani memprovokasi mereka dengan kata-katanya. Meskipun dia tidak dianggap lemah di kelas Dou Huang, dia seperti anjing lapar yang bertemu singa di tangan elit sejati Douzong. Xiao Yan mengusap tangannya di lengan bajunya saat dia melihat mereka bertiga dengan setengah tersenyum. Ketiga pemimpin menjadi agak tidak wajar di bawah tatapan Xiao Yan yang agak jahat. Sesaat kemudian, lelaki tua yang tampak seperti bayangan itu akhirnya tertawa datar. Masalah hari ini sebenarnya adalah kesalahpahaman. Wajar jika kami tidak berani menyinggung karena kota Feng milik kepala Xiao. Anda harus memberitahu yang lain untuk tidak melakukan hal bodoh setelah kembali hari ini. Haha, itu benar. Wanita cantik itu menutup mulutnya dan segera berdiri sebelum membungkuk ke arah Xiao Yan. Dia berbicara dengan tawa penuh kasih, Chief Xiao, mohon jangan tersinggung hari ini ke dalam hati. Kami pasti akan datang dan meminta maaf di masa depan. Hari ini sudah larut. Masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan di sekte tersebut. Kami tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Wanita cantik ini buru-buru berbalik setelah berbicara dan segera meninggalkan tempat ini, yang menyebabkan dia merasa sangat tidak nyaman. Dua orang lainnya di sisinya juga buru-buru berdiri dengan maksud untuk segera pergi. Kalian bertiga tidak perlu terburu-buru. Tawa samar membuat mereka segera menghentikan langkah kaki mereka dengan frustrasi saat mereka akan keluar dari pintu. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengatupkan gigi dan berbalik untuk melihat pria muda berjubah hitam yang tersenyum di aula. Karena kalian bertiga sangat tertarik dengan kota Feng, mengapa kita tidak melakukan transaksi bisnis? Xiao Yan mengaitkan 10 jarinya. Tawanya bergema di dalam aula, menyebabkan ketiga pemimpin itu tercengang. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.